Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Adapun tema atau materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah yaitu pengasuhan anak. Jadi untuk memantapkan kepada saya dan kepada adik-adik sekalian, maka dengarkanlah nasihat atau pengarahan tentang bagaimana kita menjadi orang tua ketika kita nanti kelak mempunyai anak. Anak adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendidiknya, menjaganya adalah amanah yang terbesar, amanah yang terberat yang Allah berikan kepada kedua orang tua. Yang mau mempunyai anak dan anak salihah adalah keinginan orang tua, keinginan setiap orang tua mempunyai anak yang salih dan salihah. Untuk mencapai itu semua, maka dibutuhkan yang namanya usaha. Usaha apa? Usaha untuk mendidiknya, usaha untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya, menanamkan nilai-nilai keislaman terlebih dahulu kepada anak tersebut. Bukan didapatkan secara instan. Jadi di dalam pengasuhan anak itu ada yang namanya sebuah usaha yang harus dilakukan oleh orang tua. Adapun pengasuhan anak ini berasal dari bahasa Arab, yaitu hadana yahdunu, yang artinya adalah asuh mengasuh. Jadi mengasuh anak secara terminologi itu adalah yang dimaksud mengasuh anak itu mendidik, menjaga orang tua kepada anak-anaknya untuk bisa kelak nanti dewasa, kelak nanti dia bisa memenuhi kehidupannya sendiri, bisa menjadi lebih mandiri lagi. Jadi pengertiannya itu adalah mengasuh anak, mendidik anak dari orang tua kepada anak-anaknya yang belum mampu menjaga dirinya dan mendidik dirinya sendiri. Itulah pengertian pengasuhan anak secara terminologi. Dalam Al-Quran terdapat 3 ayat tentang pengasuhan anak. Saya sebutkan di sini hanya 2 saja. Yang pertama itu terletak di dalam Quran surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, Allah katakan di situ adalah kama rabbayani shaghira. Ayat ini menunjukkan bahwa pengasuhan dan pendidikan orang tua kepada anak-anaknya itu dimulai dari jasmaninya. Setelah dari jasmaninya, kemudian dari rohaninya. Jadi dua-dua dapat, jasmani dan rohani. Adapun ayat kedua yaitu di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 18 yang berbunyi alam nurabbika fina walida. Ayat ini menunjukkan bahwa pada masa Fir'aun ada juga pengasuhan anak kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Jadi yang kita ketahui bahwasanya Fir'aun itu yang suka mengubur anak-anak hidup-hidup, membunuh anak-anak kalau sudah lahir. Jadi Allah katakan di ayat itu bahwasanya Fir'aun juga pernah mengasuh anak, yaitu Nabi Musa sewaktu kecil. Maka 2 ayat ini adalah
ayat tentang menunjukkan bahwasanya ada pada zaman Fir'aun juga tentang pengasuhan anak. Kemudian pengasuhan anak itu merupakan tanggung jawab bagi kedua orang tua terhadap anak-anaknya, yang mana di dalamnya selain memberikan kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, juga harus memberikan kebutuhan pendidikan. Jadi yang harus diberikan itu bukan hanya kebutuhan jasmani, bukan hanya kebutuhan rohani, tetapi kebutuhan pendidikan. Lebih-lebihnya lagi adalah ilmu-ilmu pengetahuan. Terlebih khusus lagi adalah ilmu-ilmu agama tentang keislaman. Itu pengertian atau pengasuhan anak yang pertama. Adapun yang kedua adalah hubungan pengasuhan anak dengan konsep psikologi. Jadi apabila anak telah dididik, telah diasuh dengan jalan yang baik, maka secara otomatis anak pun akan dapat tumbuh dengan baik dan dengan benar karena dididik. Karena pertama kali itu dididik dan diasuh dengan cara yang baik. Jadi jika anak tidak dididik dengan cara yang baik, maka pun tumbuhnya tidak secara baik. Itu yang pertama. Jadi kalau anak yang sudah dididik dan diasuh dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh orang tuanya dan agama. Jadi konsep antara pengasuhan anak dan psikologi itu adalah cara didikannya. Kita lihat bagaimana orang tua mendidik. Ada sebagian anak itu sangat peka. Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya dari kedua orang tuanya, itulah yang dia ucapkan, itulah yang dia ikutin. Jadi apabila kita sudah menjadi orang tua, kalian sudah menjadi orang tua, maka lakukanlah hal-hal yang dapat diikuti oleh si anak. Hal-hal apa itu? Hal-hal yang berupa kebaikan, apa yang didengarnya menjadi baik, apa yang diikutinya menjadi baik. Kita pandai-pandailah sebagai orang tua. Jadi hal yang paling penting yang ditanamkan sejak dini terhadap anaknya adalah nilai-nilai keislaman yang baik. Nilai-nilai keislaman yang baik mulai dari pemahaman ketuhanan. Kita tumbuhkan kepada si anak pemahaman siapa Tuhannya, siapa yang menciptakannya. Itu yang harus kita tanamkan terlebih dahulu. Yang kedua itu adalah akhlak yang baik dan benar. Ketika sudah kita tanamkan pemahaman tentang ketuhanan, maka kita tanamkan akhlak kepadanya. Kepadanya lah kita tanamkan akhlak yang baik dan benar. Kemudian dengan penekanan ilmu-ilmu yang lain, sudah kita pahamkan dia ketuhanan, sudah kita pahamkan dia akhlak yang baik bagaimana, kemudian kita kasih pemahaman ilmu-ilmu. Terlebih lagi adalah ilmu-ilmu agama. Dengan demikian, penanaman nilai-nilai agama kepada anak akan menumbuhkan karakter si anak. Anak akan menjadi sholih dan sholihah, menjadi kebanggaan orang tua maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila anak telah dididik dan diasuh dengan baik, maka secara otomatis anak akan menjadi tumbuh dengan baik dan soleh dan solehah. Mungkin ini saja nasihat, kakak bilang saja nasihat atau sharing-sharing kita tentang pengasuhan anak, baik dia dengan hubungannya dengan konsep psikologi maupun dengan Al-Quran. Jadi ini saja yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang, kakak mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.